Oke, baik, ini adalah preview dari Edu Admin yang di dalamnya apa saja sih gitu ya demonya. Di sini ada dashboard, ya, ada jadwal pelajaran, ya, jadwal pelajaran teman-teman nanti bisa tambahkan, ya, misalkan di hari apa, jam berapa, selesai jam berapa, kelasnya kelas berapa, mata pelajaran atau kegiatannya apa, kita simpan, dia otomatis akan masuk ke dalam sini, ya. Setelah itu nanti kita juga bisa preview dan kita bisa download, ya, gitu. Misalnya apalagi mata pelajarannya apa ntar masuk ke dalam sini. Itu jadwal pelajaran. Di situ ke kalender akademik, di sini ada tanggal, ada nama kegiatan, misalnya kegiatannya UAS. Kalau kita masukkan ke dalam ujian, kita simpan, dia masuk. Oh, ini kemarin yang tadi ya. Kita hapuskan dulu. Nah, ini yang tadi. Ya. Kita preview dan kita bisa print. Ya, ada Word, ada PDF. Ya. Terus di sini juga ada jurnal guru, di sini ada tanggal, ada kelasnya, kelas berapa. Nah, ini teman-teman pilih yang mana. Mata pelajarannya apa, materi pembelajaran pada hari itu apa, catatan khusus apabila ada catatan khusus karena ini jurnal harian ya teman-teman semua. Lalu absensi, apakah ada yang absen atau nihil, semuanya masuk. Kita simpan, nanti kita bisa preview di sini nanti. Ya. Setelah itu ada absensi siswa. Ingat teman-teman, di sini nggak bakalan ada nama sebelum teman-teman masukkan ke dalam data siswa. Jadi masukin dulu data siswanya. Ini yang sudah saya masukkan ya. Misalnya saya tambahkan lagi di sini nama lengkapnya siapa, nama lengkapnya Hamim. Lalu NIS-nya 2222, misalnya kelasnya kelas 1 ya, laki-laki, nama walinya siapa, Rohim. Misal nama walinya. Kita simpan, lalu dia masuk ke dalam sini. Ya. Nah, barulah kita bisa masuk ke dalam aset absensi. Tadi kelas berapa? Kelas 1, berarti pilih kelas 1. Nah, ada 2 orang kan? Setelah itu kita simpan, misalnya kita sakit atau izin atau alfa ya. Misalnya hadir si Abdul Alfa. Kita simpan. Habis itu kita preview, nanti akan terlihat di sini kita bisa print ya, cetak gitu. Selanjutnya kisi-kisi soal ya, ada jenjang apa, SMP, SMA, sampai SMK ya kita. Kelasnya kelas berapa, semester berapa, mapelnya apa, jumlah soal yang mau dibuat, kisi-kisinya berapa, topik dan tujuannya jangan lupa. Karena saya sengaja masukkan ini supaya apa? Supaya generate hasilnya itu sesuai dengan topiknya gitu ya. Lalu di sini generate bahan ajar. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah bahan ajar dengan TP atau topik yang pengen disampaikan. Ya, jadi tinggal masukin aja topiknya apa, tujuannya belajarnya apa, buat materinya, nanti dia akan nge-generate bahan ajarnya. Gitu ya. Contohnya bagaimana? Misalnya nih, kita kelas 6 deh. Ya, kodo dan koda. Ini pelajaran PAI ya. Pendidik Pendidikan Agama Islam. Oke, tujuannya peserta memahami Kodo dan Koda. Ingat teman-teman, kalau semakin dia spesifik, maka hasilnya akan spesifik ya. Kita modul aja generate bahan ajarnya, lalu dia akan generating nih. Ketika di generating, maka hasilnya seperti ini ya. Rapih. Nah, ini dia nih ya. Bahan ajar materi pelajaran, materi ajar memahami kode dan kodar, ketentuan dan kepastian Allah. Ada pendahulunya, peta konsep, uraian materi, pengertian kode kodar, hubungan macam-macam ya. Di sini dijelaskan dengan sangat rinci sekali untuk materi yang kita berikan kepada si AI ini. Habis itu ada kurikuler. Nah, ini dia kurikuler ya. Ada SD, ada PAUD sampai dengan SMK, kelasnya berapa, mata pelajarannya apa. Di sini ada 3 ya, gerakan 7 KIH, kolaborasi, dan cara lainnya. Kalau kita pilih cara lainnya, maka akan kita tulis nih apa nih yang akan kita pengen jadikan kurikuler ya. Di sini ada topik spesifik dan ada profil lulusan. Pilih yang relevan ya. Lalu generate. Habis itu ada panduan kurikulum. Nah, panduan kurikulum ini adalah kalau kita nggak tahu CP-nya. Jadi sudah saya berikan di sini panduannya kurikulum Kemendikdasmen dan panduan Kemenak. Juga CP BSKAP-nya. Tinggal klik nanti dia akan mengarahkan kepada Google Drive yang teman-teman bisa cari di sini ya. Nih Sukep BSKAP. Nah, selanjutnya kita masuk ke data siswa. Tadi udah data siswa ya. Habis itu penilaian siswa. Ya, misalnya tadi kan udah masuk ke kelas 1 ya. Ini kelas 1. Kalau kita kelas 1A ya nggak bakalan ada karena kita masuknya ada ke kelas 1 tadi. Mapelnya apa? Lalu kita masukkan misalnya ini 100, ini 100, ini 100.
Ya, ini 100, ini 90, ini 95 misalnya ya. Nah, dia akan ada predikatnya, ada rata-ratanya. Habis itu kita review. Nah, dia akan nampak gitu ya. Ini ledger siswa keseluruhan. Pun juga kita bisa, oke, gitu ya. Nah, setelah itu kita ada profil kita sendiri, pengguna. Ini bisa kita ganti nih fotonya, ya. Ada pengaturan sekolah, ada upload logo, logo kita, logo sekolahnya. Ini adalah nama sekolah kita, dinas pendidikan apa, nama kepala sekolahnya bisa diganti, NIP, capseknya berapa, dan alamatnya. Termasuk ke dalam generate, hasil generate. Ada program tahunan, ada program semester, ada alur tujuan pembelajaran. Ini dia polanya sama ya nanti, tapi hasilnya berbeda sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Karena ini udah saya rancang supaya hasilnya itu secara umum ya, itu sama gitu. Habis itu modul ajar ya, modul ajarnya kita ada berbagai jenjang ya sampai kelas semua kelas, semua jenjang ya. Materi pelajarannya apa, topiknya apa, berapa alokasi waktunya, modelnya apa. Habis itu pilih profil lulusan yang relevan ya. Nanti dia akan generate. Habis itu KTP atau KKM ya. Sini ada program semester, ada bank soal. Nah, bank soal ini yang apa namanya, yang unik bagi saya ya. Jadi semuanya uniknya di mana? Dalam satu dokumen itu bisa menambah komposisi soal, gitu ya. Ini sama ya. Ada tujuan CP pembelajaran. Ingat, semakin kita spesifik, semakin bagus hasilnya, semakin sesuai. Pilihan ganda misalnya kita tambahkan isian singkat misalnya berapa 5, tambahkan lagi esai biasanya uraian esai. Analisisnya dan tingkat karakter soalnya dan generate soal gitu. Habis itu LKPD. LKPD ini apa nih ya di sini. Nah, gitu. Jadi semua daripada fitur-fitur ini bisa Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian itu bisa memanfaatkannya dengan sangat puas ya. Jadi kakak-kakak tuh sudah ada semuanya di sini ya, tinggal gunain aja. Ingat ya, ini berbasis website AI ya, harus dengan koneksi internet tentunya. Karena kenapa? Ini tanpa diinstal ya, aman dari virus, aman dari hal-hal yang berbau iklan dan lain sebagainya, ini aman semuanya. Jadi teman-teman tinggal membutuhkan browser saja dan membutuhkan koneksi internet dan ini bisa dijalankan gitu. Bisa nggak tanpa internet? Nggak bisa, karena ini basisnya adalah AI ya. Bukan bukan yang harus diinstal, bukan. Tapi website berbasis AI. Jadi gitu ya teman-teman semuanya, ini adalah demonya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau minta demo atau link aksesnya saya sudah close karena banyak banget yang minta seperti itu dan akhirnya tidak balik-balik gitu ya. Jadi hanya minta doang linknya tetapi tidak membeli. Nah, saya nggak mau. Nah, ini adalah apa namanya demonya biar teman-teman tahu isinya tuh apa aja. Tapi ini benar-benar maksimal, artinya puaslah teman-teman. Bisa memanfaatkan segala fitur-fitur ini ya hanya dengan harga yang sangat murah ya, sangat murah sekali. Banyak di luar sana yang hanya menjual modul ajar aja atau eh, bank soal aja dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mau biar teman-teman itu bisa merasakan manfaat dari fitur-fitur yang saya berikan di Edu Admin. Gitu ya.